Gimana sih cara kerjanya hormon? Assalamualaikum Sobat Sitokain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fisiologi hormon tiroid dan paratiroid. Hormon itu kayak kurir rahasia di dalam tubuh. Mereka mengantar pesan ke sel-sel dan setiap pesan itu dapat mengatur metabolisme, pertumbuhan, bahkan emosi kita. Yuk kita bahas mulai dari pusatnya, otak. Sistem hormon diatur lewat kelenjar endokrin yang menyebar di seluruh tubuh. Tapi pengaturnya ada di otak bagian bawah, hipotalamus. Dan tepat di bawahnya, hipofisis atau pituitary. Hipotalamus itu kayak CEO, ngasih perintah ke manajer utama, hipofisis. Dan dari sana dikirim ke organ target. Ini disebut sebagai sumber hormon. Dan salah satunya yang paling penting adalah HPT axis, hipotalamus pituitary thyroid. Urutannya kayak gini. Hipotalamus akan mengeluarkan TRH yang akan menstimulus ke hipofisis. Hipofisis akan mengeluarkan TSH dan TSH akan merangsang kelenjar tiroid menghasilkan T3 dan juga T4. Nah, kalau kadar T3 dan juga T4 udah cukup tinggi, mereka akan kasih balik sinyal ke otak buat bilang, stop dulu ya. Ini namanya adalah negative feedback. Nah, kalau kadar T3 dan T4-nya rendah, mereka akan balik kasih sinyal ke otak buat bilang, buat lagi yang banyak ya kak. Ini namanya positive feedback. Tiroid menghasilkan dua hormon utama, yaitu T3, triiodithionin, aktif secara biologis, dan juga T4, tiroksin, lebih stabil dan dapat diubah ke T3 di dalam jaringan. T3 dan juga T4 penting dalam metabolisme sel, menaikkan pembakaran energi, suhu tubuh, detak jantung, pertumbuhan dan perkembangan otak, terutama janin dan anak-anak. Itulah kenapa gangguan tiroid bisa mengaruh ke berat badan, kelelahan, konsentrasi, mood, bahkan siklus haid. Di belakang kelenjar tiroid ada kelenjar kecil bernama paratiroid yang memproduksi hormon PTH atau paratiroid hormon dan juga kalsitonin. Tugas utama PTH menaikkan kadar kalsium dalam darah kalau terlalu rendah. Caranya? Yang pertama, mengambil cadangan kalsium dari tulang. PTH akan menyuruh sel-sel di dalam tulang atau osteoklas untuk menggali tulang dan melepaskan kalsium ke darah. Yang kedua, mengurangi pembuangan kalsium lewat urin. PTH membuat ginjal menyerap kembali lebih banyak kalsium, jadi tidak banyak yang dibuang. Yang ketiga, meningkatkan produksi vitamin D aktif atau kalsitriol, supaya usus lebih mudah menyerap kalsium dari makanan. Jadi, kalau kadar kalsium rendah, PTH aktif, kalsium akan naik. Kalsitonin. Tugas utama kalsitonin adalah menurunkan kadar kalsium darah kalau terlalu tinggi. Caranya, menghambat pelepasan kalsium dari tulang. Kalsitonin menenangkan osteoklas, jadi tulang tidak melepaskan terlalu banyak kalsium. Dan juga meningkatkan pembuangan kalsium lewat urin. Tapi catatan penting ya, peran kalsitonin di manusia dewasa tidak sekuat PTH. Dia lebih kayak asisten, bukan pemain utama. Gangguan pada hormon-hormon ini juga banyak kita temui di klinik. Contohnya, hipotiroidisme, kekurangan hormon tiroid akan menyebabkan lemas, berat badan naik, dan juga kulit kering. Hipertiroidisme, contohnya Graves, hormon berlebihan, jantung berdebar, berat badan pun turun. Selanjutnya ada hiperparatiroidisme. PTH-nya terlalu tinggi di dalam darah, akan menyebabkan hiperkalsemia, nefrolithiasis, dan juga nyeri tulang. Selanjutnya ada hipoparatiroidisme. PTH-nya akan terlalu rendah yang menyebabkan hipokalsemia, kram, kesemutan, dan juga bisa dijumpai dengan adanya softaxine dan juga troseosine. Sekarang kamu udah paham kan gimana kerja hormon tiroid dan paratiroid dalam menjaga metabolisme dan kadar kalsium tubuh? Kalau kamu suka konten edukasi kayak gini, klik like,
share ke temanmu yang lagi belajar endokrin, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten lanjutan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!